adanya pupuk itu sesungguhnya pupuk itu sudah sangat tersedia di sekitar kita. Bahkan kalau kita kaji itu sebenarnya air hujan itu juga termasuk pupuk yang kaya nitrogen. Nitrogennya air hujan itu masih bagus daripada pupuk urea. Urea itu kan tertulis nitrogennya 46%. Padahal air hujan itu sebenarnya juga nitrogen. Nah, pembuktian secara ilmiahnya ini, pada saat musim kemarau itu kan suket-suket tukulnya kan tidak pakai temen. Tapi ketika air hujan datang sekali dua kali langsung karena pupuk nitrogen dari langit. Jadi air hujan. Kira betul tanaman brambang contoh kena udan waktu disemprot nitrogen ya kolek lemon Karena air hujan sendiri sudah mengandung nitrogen. Terus kemudian kompos juga bisa diambil dari daun-daun hijau atau rumput-rumput hijau. Nah, rumput bisa dicabuti atau diret ya, kemudian dihamparkan yang panas matahari, kadar airnya menurun, sudah mulai agak kering ataupun masih itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi wis agak kering, nah itu lebih cepat diurai menjadi kompos. Caranya pakai bantuan E4, larutan E4 itu kemudian dilarutkan menggoni air, dikasih gula merah atau molase, kemudian dikasih lagi air leri dimasak. Nanti untuk lebih cepatnya lagi dikasih katul sak genggam maupun genggam untuk diaduk, jadi air ada E4 katul laranya. Nunggu berapa hari apa Langsung bisa, tapi misalkan didiamkan dulu 1 kali 24 jam lebih bagus. Bakteri atau mikroba sing nenggone larutan itu mau sudah berkembang dalam waktu 1 malam. Mariono disemprot ya Pak. Habis itu disemprotnya juga bagus, tapi lebih bagus suka emang ya cemplung ini air larutan mau waduk ini baru dientas, sing paling simpel diadek kresek, kemudian ditutup rapat, digelundungnya atau diadek karung atau diadek. Nah, seandainya rumputnya dikumpul nih, disemprot ditutup terpal. Nah itu bagus, berarti kan rumputnya kan akeh banget. Nah, rumputnya kan porsi banyak. Ini ketemuannya kayak anu no, enggak apa jenenge? Silase no. Iya, Enggak, kalau silase itu cuma diawetkan silase, tanpa campuran apa-apa. Tapi lagi mau diolah jadi kompos karena diurai karo bakteri yang ada di M4. Jadi nanti akhirnya dileput dari kompos itu, dibiarkan 3 minggu dileput. Kalau silase itu kan barang gede, dicilik nih, diselip, kaca, habis itu dibungkus dengan kedap udara. Itu silase itu mengawetkan makanan, meninggikan protein sehingga proteinnya naik. Nah itu nanti menjadikan rumput. Siapa nggak wes? Disebar ini tanaman tak? Bisa juga itu bisa menjadi media tanam. Media tanam misalnya tinggi ngeber tanaman-tanaman yang ini politik cilik ini kan, itu bisa digunakan. Dan itu mengandung unsur hara yang cocok untuk vegetatif. Masa vegetatif. Karena kan dari hijau-hijauan. Nah, terus ada lagi tumbuhan itu yang ada di sekitar kita dan setiap orang misalnya juga mengenal, itu bisa mempunyai manfaat menjadi ZPT, zat perangsang akar, zat perangsang tanaman. Nah, itu ternyata sebenarnya kalau kita mempelajari ilmu pertanian itu sebenarnya kita cukup mempelajari tanaman itu kira-kira
karakternya seperti apa. Enggak, tapi ZPT ini mau berdiri sendiri apa membutuhkan bantuan? Enggak, artinya tanaman yang bisa digunakan untuk ZPT. Iya, berarti ada perlu tambahan lain. Enggak. Cuman itu dong. Jadi yang tumbuhan yang bisa digunakan untuk ZPT kan antara lain kayak sesuai sebenarnya dengan karakter tumbuhan. Misalkan berambang, bawang merah. Bawang merah itu digerus di banyu. Awakmu sering geder apa itu cemplung ning nggone banyu larutane bawang merah itu wis dadi ZPT. Nanti bisa dibedakan dengan yang tidak dikasih. Nanti lebih cepat itu. Kenapa bawang merah bisa menjadikan ZPT? Karena bawang merah itu adalah tanaman yang usianya sangat pendek, pertumbuhannya cepat dibanding pertumbuhannya. Bayangkan 2 bulan sudah panen. Nah, aku merasa ini bawang ini Bawang merah. Kita silet apa kayak cangkok ono kuwi lho. Ini habis anu tak resi ta wis gak metu gede. Celupnya. Tiga langsung dia dilukai, gesek-gesek nih gitu. Oh ya, itu bisa. Itu bisa. Ya itu fungsi ZPT itu, merangsang akar, pertumbuhan akar. Akar apa itu? Akar apa aja. Misalkan awakmu sir nampak biji sengon ya. Misalkan sir nampak biji sengon ya. Jadi biji sengon itu direndam aja 1 malam dengan larutan bawang merah itu bisa. Cepat nanti. Untuk tugol. Itu ZPT. Itu baru salah satu ya. Ada lagi itu bonggol pisang. Pisang itu punya karakteristik dibunuh berapa kali pun kalau dia belum berbuah mesti dia akan hidup lagi, ya kan? Jadi dia punya karakter memang untuk tumbuhnya itu seperti itu, sehingga bonggolnya pisang itu juga bisa digunakan untuk ZPT. Cara mengurangi ini. Iya dicacah dikasih larutan, air dikasih air, itu direndam nih. Bagus lagi cacah nih bonggol pisang tadi itu dikasih leri, air leri. Jadi airnya kamu bisa ngapi airnya pakai air leri. Terus selain kuwi bisa digawe umbi jalar itu lah apa? Teloramba itu juga bagian dari pohon yang punya karakteristik cepat ngetoknya akar. Nah, penelitian ilmiahnya ini teloramba bundelnya ya engko kok kum ning gone gelas wae banyu ampleh ra nyemplunge kok lencepi ae rada loro kan akhirnya gantung ning sodo to tak nyemplung ning gelas to kok tokne beberapa hari ngono engko tukul deh ning gone telone ku tukul daun tukulane daun iki mang kok tugel kok salah sing lemah dadi wit dawa ngelolor wite umbi jalar sing ngelolor kuwi mang ketika dia bersentuhan dengan tanah dia akan membentuk akar baru lagi kayak ngono iki kekuatannya deh ZPT ini memang itu menjadi karakter pohon. Nah kemudian tunase misalnya berbentuk cabang-cabang ya pohonnya ya. Iki dari daun sing paling muda dipotong sak kilan atau 2 kilan, kok potong. Dincep neng lemah. Jarak 2 hari 3 hari wis dadi akar. Urip neh kan deh. Misalkan motong lagi lebih panjang setengah meter ya. Setengah meter nanti diuruk memanjang diselahin lemah. Manjang begini ya diurut lemah jarak 2 hari 3 hari 4 hari ini wis muncul akar-akar itu. Jadi memang karakternya pohon itu memang sudah karakter ZPT, zat perangsang tumbuhan. Nah ternyata kalau kita mempelajari ilmu pertanian yang organik, pertanian yang alamiah, yang istilahnya di luar unsur kimia, ternyata banyak tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita itu yang bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan di bidang pertanian. Benar. Nah itu baru ZPT. Nah ada lagi itu
tumbuhan yang bisa berfungsi sebagai inseksida. Nah, antara lain iso tembakau. Lek masih ingat pada masa kecil riyen, masa kecil dulu itu kita nyari iwak diputas nggih jenuh itu. Nah, jenuh akar tumbuhan. Akar apa ya ngarane ya? Akar jenuh gitu. Tutuk bangsa umbi. Bukan. Jenuh itu kalau bahasa Indonesianya akar tuba namanya, akar tuba. Jadi pohonan sing nelolor ngono. Kuwi kayak akar. Kuwi dipotongi. Kan dipotongi 20 cm engko ditutuki, direndam ning air, airnya kena disemprot. Jumlahnya kolam, nyemprot kolam mau Tumbuhan sing enek anu mau lho, enek hewan kecil-kecil sing ganggu, cuma walang-walang anu kuwi. Insektisida alami. Insektisida alami. Lah wong nyatane iwak sak blombang dicemplungi kuwi iso mliling-liling to. Apa meneh akur hewan-hewan kecil. Pada zaman kecil kita dulu lek golek iwak kan nggih jenuh ya. Banyu mili ya nek jenuh mati. Jadi sebenarnya kalau kita mau mempelajari pertanian sing alami banyak sekali ya. Hal-hal yang di sekitar kita yang bisa kita maksimalkan. Jadi persoalan pertanian itu tidak lepas dari masalah pengolahan lahan. Kita harus bisa melepaskan diri dari ketergantungan pupuk pabrikan. Terus yang kedua masalah perawatan yang tumbuhan, mulai dari ZPT, mulai dari inseksida, fungisida, itu juga kita sudah bisa berpikir secara alamiah. Selanjutnya di masalah penanganan pasca panen itu juga harus pinter bagaimana barang itu terjual di harga yang pantas. Misalkan beras gitu ya, misalkan tani beras ya jangan dijual di gabah basah, jangan dijual di gabah kering. Kita harus berpikir itu bagaimana bisnis di perberasan, jual kemasan. Kita bisa kok itu bawa gabah berapa ton nenggoni gilingan untuk diselipkan, nanti bawa pulang beras dikemas. Ini nyemprot bawang merah pernah dengar istilah armen? Belum. Air rendaman semen. Oh belum. Jadi semen direndam kira-kira 2 hari, nanti diambil airnya aja. Itu bagus untuk nyepray tanaman. Apa kan sudah kimia kan semen itu? Armen ya. Semen itu sudah Semen 1 kilo direndam. Semen itu kimia. Banyu nih diambil air tak. Remane tok Air. Lemane semennya nek atas ya. Banyu nih tak langsung diambil. Jadi pengokoh. Biar daunnya itu bisa kokoh. Pokok semen Garuda. Kuwi anu barang ndak anu? Anyar ya. Tedas. Hah? Masa kayak mama barang ono? Iki tinggi penguat, Pak. Oh. Biar daunnya itu kokoh. Ini kayak irek lah. Lek tinggi obat, kudu irek di wong. Irek tinggi. Sik to, ini contohnya tanaman yang diaplikasikan apa? Bawang merah. Oh. Benda aman ambruk ya. Ben kokoh, ben kengkeng. Armen, air rendaman semen. Pakai Pak sing wis praktek pakai. semprot nih ya. Semprot nih. Enggak turun nanti. Ini jelek irek.